dokternya, dokter boleh nggak direkam percakapan ini karena ini saya pendamping, saya bukan dari pasien ini supaya keluarganya tahu seperti itu. Ya. Baik, mudah-mudahan ya Bu Husnul sudah tahu apa yang harus dilakukan dan kelihatannya terbuka untuk selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan pihak rumah sakit ya, yang bisa nanti membantu pelayanan lebih lanjut. Dok, ini sebetulnya kita sudah masih ada waktu 2 menit lagi. Tapi ini kelihatannya pertanyaan dari rekan-rekan kita nih, kader nih dok. Iya. Ini dikirimkan ke saya nih. Lalu tim paliatif yang sudah tadi dipaparkan salah satunya ada social worker. Ya mungkin ini kelompok masyarakat ya. Ini kelompok masyarakat. Pertanyaan kawan-kawan kita khususnya dari para kader, ini kader nih. Bu Ros nggak usah sebut nama saya ya gitu. Terkenal katanya. Jadi ditanyakan di sini bagaimana posisi social worker itu sebagai tim di tim paliatif di rumah sakit. Baik. Seperti apa? Aduh, bagus sekali. Terima kasih. Kayaknya saya tahu nih siapa yang tanya. Itu bekerja mendampingi dokter dan tim yang lain dalam urusan sosial. Misalnya begini, pasien akan pulang, ya, pasien akan pulang, kemudian dia yang harus mencari tahu pasien ini tinggalnya di mana, ya, di wilayahnya ada layanan kesehatan apa yang bisa dihubungi untuk kemudian nanti bisa melanjutkan. Menyiapkan misalnya dari rumah sakit mau pulang, dia tidak punya kendaraan untuk pulang, tidak mampu untuk membayar ambulans katakan. Ya, ini social worker membantu mencarikan ambulans atau kendaraan lain yang gratis. Gitu. Ya. Kemudian apalagi alat-alat yang dipakai. Ya, kami sering sekali dibantu oleh YKI itu karena pekerja sosial kami yang mencari, menghubungi YKI. YKI mohon bantuan ya, ini pasien saya yang tinggal di sana memerlukan tabung oksigen. Apakah YKI bisa membantu? Oh bisa, gitu. Nah nanti kemudian ini yang menghubungkan antara keluarga dan YKI bagaimana tabung itu sampai ke sana. Ya, kemudian juga social worker nanti setelah sampai di rumah dia juga yang seringkali follow up. Ada kesulitan apa perawatan di rumahnya? Oh tabung oksigennya habis, kami nggak bisa beli. Nah itu tugasnya juga. Dia juga yang mengkoordinir kalau ada sumbangan-sumbangan, gitu ya. Sumbangan-sumbangan biasanya, oh ini ada kami punya oksigen, tabung oksigen udah nggak kepake, gitu ya. Dititipkan ke tim paliatif di Darmais misalnya, ini social worker yang mengurusin itu. Sampai di rumah, misalnya keluarga menghendaki untuk dengan notaris membuat will, membuat apa namanya warisan, surat wasiat dan sebagainya. Nah ini social worker tugasnya, ya yang mencarikan notaris itu. Anak di sekolah, nah social worker yang pergi ke sekolah itu, gitu. Oh ini anaknya sampai ke masalah dengan polisi misalnya ya, karena ada hubungannya lah dengan ini. Gitu kemudian itu pekerjaannya social worker. Banyak sekali, banyak sekali. Ya. Pertanyaan lebih lanjutnya, saya sudah apakah ada persyaratan untuk menjadi social worker di rumah sakit? Ya. Bagi di tim Baik, social worker itu sekolahnya ada sendiri, Kami social worker di rumah sakit sangat terbatas. Kalau nggak salah hanya 1 atau 2. Yang sekarang juga yang 1 sudah pekerjaannya bukan sebagai social worker lagi, udah manajer. Kami punya seorang psikolog.
ya, psikolog yang terus diikutkan di dalam pelatihan paliatif khusus tentang pekerjaan social work, ya. Dan dengan itu kemudian mendapatkan seperti privilege juga dari rumah sakit, kemudian diangkat menjadi pekerja sosial medis untuk tim paliatif di Darmais. Baik. Ya, ya. Jadi mudah-mudahan ya nanti yang dari kader ini yang sudah beberapa kali mengikuti pelatihan secara berjenjang, nanti mungkin akan ada diskusi tersendiri ya, Dok, untuk Boleh. meningkatkan lagi para kader kita ini agar bisa lebih melengkapi pengetahuannya, keilmuannya, sehingga nanti bisa menjadi tim yang solid di rumah sakit gitu ya, Dok ya. Iya. Terima kasih. Tetapi ini satu lagi, nanti aku dimarahin ini. Di Marvan Nikijulu, bagaimana peran terakhir ya? Ya. Bagaimana peran dari segi spiritual bagi pasien terminal maupun keluarga? Bagaimana melakukannya? Oke. Sepenting apakah pendampingan dari segi spiritual? Oh, rasanya sih sangat penting. Itu saya. Silakan dok. Silakan dok. Penting sekali. Jadi kalau kita bicara tentang spiritualitas, itu tidak hanya bicara tentang agama, ya, tidak hanya bicara tentang bagaimana pasien saya ini apakah dia sudah menjalankan ibadahnya dengan baik pada saat dia stadium terminal. Itu penting sekali juga, gitu ya. Tetapi juga bagaimana spiritualitas itu adalah bagaimana seseorang berhubungan dengan dirinya sendiri, penerimaannya terhadap diri sendiri, penerimaannya terhadap kepada sesama, dan juga bagaimana hubungannya dengan yang di atas, gitu. Banyak pasien yang masih, kenapa aku sakit seperti ini? Wah, ini aku dikutuk. Oh, ini uh, suatu hukuman untuk aku. Itu spiritualitas. Nah, peran peran dari apa namanya spiritual profesional ini ya, itu adalah mendampingi pasien ya untuk menggali bagaimana kondisi spiritualitasnya, bagaimana dia menghadapi penyakit ini dari sisi dia sendiri. Ya, ada pasien yang mengatakan bahwa ya agamaku, ya keyakinanku bisa memperkuat spiritualitasku. Tetapi ada yang mengatakan aku nggak percaya lagi dengan Tuhan karena aku sudah sangat baik hidupku, tapi kenapa aku dikasih ujian seperti ini? Nah, ini yang perlu pendampingan spiritualitas, tidak memaksakan pasien untuk kemudian mengatakan, Bapak jangan seperti itu dosa, tidak. Tetapi memahami, kemudian berjalan bersama dengan pasien tersebut, kemudian bisa menggali yang pasien miliki untuk kemudian pasien bisa kembali menerima Tuhannya dengan baik. Gitu. Bisa menjadikan keyakinan itu suatu kekuatan spiritualitas untuk kemudian bisa sampai akhir hidupnya dan meninggal dengan baik. Itu nanti ada kursusnya sendiri. Saya kira perlu juga Ibu Roslina untuk khusus untuk ya spiritualitas kita perdalam. Gitu. Ya. Ya, baik. Terima kasih Dokter Maria, Bapak Ibu. Mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Tadi saya sudah sampaikan, boleh disampaikan melalui kami, ya. Pada saat mengisi absennya, apa yang menjadi pertanyaan di dalam nanti akan kami sampaikan kepada Dokter Maria, dan nanti kami yakin Dokter Maria biasanya langsung menjawab dan bisa kembali kami share kepada Bapak Ibu. Baik, Dokter Maria dan seluruh peserta, ini informasi yang sungguh mencerdaskan kita semua, bahwa sebagai pesan dari Dokter Maria kepada kita semua bahwa perawatan paliatif memang dapat dilakukan di rumah sakit dan juga di rumah sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini harus kita pahami dengan baik, bahwa peran aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai perawatan paliatif
dan efektivitas upaya kesehatan, ya. Dan solidaritas dalam bentuk tenaga, waktu, pikiran, finansial, doa ini sangat dibutuhkan dalam dukungan pendampingan paliatif. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang sungguh luar biasa dari Dr. Maria semakin menguatkan kita, memampukan kita untuk memberikan pelayanan kita, kepedulian kita dalam pendampingan paliatif pada Bapak Ibu yang dari tenaga medis, karena saya lihat ini Dok banyak juga yang kolega dari Dr. Maria, mereka juga dari rumah sakit, juga dokter-dokter dan nakes, dan juga banyak dari masyarakat, sehingga sungguh lihat di sini semakin banyak orang ya untuk memahami konsep paliatif itu dan betapa pentingnya paliatif itu dipahami oleh setiap orang nanti melakukan yang terbaik dalam pengasuhan paliatif itu. Demikian Dr. Maria, sekali lagi banyak terima kasih. Mudah-mudahan beberapa hal tadi sudah saya catat untuk kita tindak lanjuti lagi. Semoga di Desember masih bisa kita kembangkan lagi, maka Bapak Ibu jangan lupa untuk isi absen, karena kita masih ada satu lagi di Desember akan kita lakukan sebagai pendalaman lagi ataupun untuk memberikan pencerahan yang lain lagi kepada kita, karena melalui kita untuk menindaklanjuti lagi dari apa yang menjadi masukan hari ini. Dr. Maria, atas nama YKI Provinsi DKI Jakarta dan seluruh peserta mengucapkan banyak terima kasih. Kami percaya yang disampaikan oleh Dr. Maria bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi banyak terima kasih dan selamat melanjutkan tugas yang sangat mulia di rumah sakit dan juga khususnya sedang melayani tamu-tamu yang sedang menunggu di luar. Dari luar negeri. Terima kasih. Banyak terima kasih Dok, sukses terus. Terima kasih Roslina dan YKI. Terima kasih Dr. Nuhoni. Mohon maaf mendahului. Silakan sukses ya. Terima kasih. Mohon izin live. Sukses Bu, sukses. Assalamualaikum Bu. Iya. Baik, Ibu-ibu, kita tidak membuang-buang waktu karena ini banyak yang akan harus kita tahu dari narasumber kita yang kedua. Bagaimana, Dr. Nuhoni, boleh kita lanjut? Silakan Ibu Ros. Baik, terima kasih Dr. Nuhoni yang beliau ini ibu kita semua, ibu paliatif, ya. Di tengah-tengah kesibukan, beliau tidak pernah memberikan alasan apapun, tetapi selalu siap. Mungkin ini adalah sikap dan prinsip dari pelayanan paliatif, begitu ya Dok ya. Jadi baik, Ibu Bapak, saya kembali menyampaikan kepada kita semua bahwa narasumber kita yang kedua adalah Dr. Nuhoni. Dr. Nuhoni, beliau sehari-hari ada sebagai konsultan ya di konsultan kedokteran fisik dan rehabilitasi di RSCM ya. Kemudian bahwa Dr. Nuhoni juga sebagai pengurus dan ketua ya Dok ya untuk bidang paliatif ya di YKI Pusat. Beliau juga sebagai dosen dan narasumber baik di tingkat nasional juga di internasional sesuai dengan perkembangan-perkembangan terutama di dalam layanan paliatif ini. Dan Dr. Nuhoni adalah orang yang selalu sangat memberikan perhatiannya kepada masyarakat
kepada kader-kader yang sudah memberikan pendampingan di masyarakat. Jadi sering kami, Dr. Nuhoni itu Ibu Ros, saya sangat salut dengan para kader. Saya sangat luar biasa. Tolong sampaikan peluk saya kepada semua kader. Jadi saya sudah sampaikan lagi ya, karena nggak mungkin dipeluk satu-satu ya. Hari ini Dr. Nuhoni akan memberikan kepada kita peran keluarga ataupun masyarakat dalam memberikan rasa nyaman, kenyamanan bagi pasien paliatif kanker. Tadi sudah kita dengarkan seperti apa perjalanan pasien itu sehingga masuk dalam kelompok layanan paliatif. Nah, ini kita bagaimana membuat rasa nyaman ataupun menciptakan kenyamanan bagi pasien paliatif, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, apa yang bisa dilakukan oleh keluarga. Kita akan mendapatkan pencerahan yang luar biasa nanti dari penjelasan yang akan disampaikan oleh Dr. Nuhoni kepada kita semua. Dr. Nuhoni, tadi saya sudah sampaikan semua kita hari ini. Saat ini tadi sudah mencapai 181 orang sebagai peserta kita hari ini. Waktu untuk Dr. Nuhoni ada 1 jam dari sekarang untuk paparan dan sekaligus nanti ada semacam diskusi kepada kita semua. Persilahkan, Dok. Ya, baik. Terima kasih, Bu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu saya ucapkan terima kasih kepada YKI Provinsi DKI Jakarta untuk kesekian kalinya memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menyampaikan materi yang ya mudah-mudahan memang dibutuhkan ya oleh para peserta sekalian. Juga ingin menyapa pimpinan YKI DKI, ketua harian, sekretaris, juga yang di sini ada Ibu Musli, Bu Helmi, Ibu Ros sendiri, kemudian Dinkes DKI yang saat ini membawa jajarannya dari 5 wilayah di DKI, Puskesmas, dan para kadernya, juga YKI, tidak hanya YKI DKI yang ikut. Saya lihat ada YKI Solo, YKI Yogyakarta, YKI Medan, YKI Binjai. Selamat datang dan selamat bergabung bersama kita, para survivors dari CISC dan juga dari YKI, para survivors YKI. Bu Laksmi, Pak di layar ya Bu, mudah-mudahan sudah sehat kembali ya. Kemudian para kader PKK, kader paliatif PKDKI, ini juga kayaknya dari 5 wilayah. Nah, selanjutnya 6 saya wilayah, ingin Dok. sampaikan 6. 5 wilayah. 6 wilayah. Oh iya, termasuk Pulau Seribu Seribu. ada ya? Iya. Saat ini Kementerian Kesehatan sedang gencar melakukan program pelatihan paliatif untuk tenaga kesehatan di RSUD dan di Puskesmas. Dan hari ini saya melihat ada dari Dinkes Bogor. Saya melihat ada dari Singkawang, mantan sudah selesai latih. Ada yang dari Lombok, ada yang dari Papua. Jadi betul-betul era sekarang ini memang kita semua harus cepat tanggap untuk bisa melayani pasien-pasien kita. Baik, saya siapkan materi yang akan disampaikan. Tadi Bu Ros sudah menyampaikan topik yang harus saya sampaikan adalah peran keluarga dan masyarakat dalam memberikan kenyamanan bagi pasien paliatif kanker. Terima kasih Dr. Maria sudah menyampaikan perjalanan panjang seorang pasien
yang sudah dimasukkan dalam kategori paliatif. Dan juga tadi kita tahu bahwa titik sasaran tidaklah hanya pasien, tetapi juga keluarga. Nah, jadi bagaimana keluarga yang juga sedang khawatir, prihatin, harus memberikan kenyamanan bagi pasien? Ya, bagaimana masyarakat harus ikut dalam memberikan kenyamanan bagi pasien? Perlahan-lahan saya akan coba tahap demi tahap menyampaikannya. Yayasan Kanker Indonesia sangat ingin meningkatkan kegiatan dukungan pelayanan psikososio-spiritual bagi para penyintas kanker di Indonesia. Tadinya konsentrasi kita lebih banyak ya kepada aspek medisnya, aspek fisiknya, ya. Padahal seorang manusia secara holistik itu lengkap. Ada fisiknya, ada psikisnya, ada sosialnya, ada kulturalnya, apalagi orang Indonesia, ada spiritualnya. Nah, jadi untuk mendasari bentuk, jenis, dan ragam dukungan yang dibutuhkan, diperlukan data dasar sebagai pijakan. Maka pada awal tahun 2023, kami YKI melakukan survei tentang kebutuhan dukungan psikososio-spiritual bagi penyintas kanker. Dan YKI didukung oleh MSD, dan kita memperoleh 211 responden. Nah, saya akan berangkat pembicaraan ini dari hasil yang kita peroleh. Ya, pertama adalah pasangan, keluarga, dan anak itu berperan penting selama masa pengobatan, pemulihan, dan masa remisi penyakit kanker. Jadi, kita lihat di sini, siapakah pasangan, orang tua, siapakah anak? Mereka adalah anggota keluarga, bagian inti dari masyarakat. Dan keluarga terdekat dan teman. Jadi rupanya dari survei kita ini, inilah kelompok yang diharapkan nomor satu dan sejak dini memberikan dukungan kepada setiap pasien kanker. Ya, kita ke yang berikutnya. Ternyata para penyintas kanker paling membutuhkan dukungan pada awal setelah didiagnosis dan selama menjalani pengobatan dan terapi. Bisa dibayangkan, prosedur diagnosis saja itu panjang untuk menentukan kankernya tuh jenisnya apa, stadiumnya berapa. Ini mereka perlu pendampingan dari orang-orang yang tadi sudah saya sebutkan. Dan setelah itu menjalani masa pengobatan dan terapi yang tidak mudah dan tidak ringan, itu pun dari survei yang kami lakukan, itu menyatakan bahwa inilah masa-masa di mana perlu didampingi. Kalau pasien kita masuk ke fase paliatif, di situ pun tidak kurang pengobatan, pendampingan, dukungan dari aspek psikososio, kultural, spiritual. Di situ pun menjadi saat yang sangat diperlukan pasien kita ini untuk mendapat dukungan. Nah, hasil survei berikutnya, banyak pasien kita kurang mengetahui pengetahuan terkait prosedur, prognosis, pengobatan, dan pemulihan penyakit kanker. Sama sekali nggak tahu ini hutan berlantara yang harus ditempuh. Inilah sebenarnya tidak hanya peran tenaga kesehatan, tetapi juga keluarga dan juga masyarakat untuk membuka pintu selebar-lebarnya untuk mengetahui tentang hal ini sehingga bisa memberikan petunjuk yang baik untuk para pasien kanker dan keluarga.
Nah, data juga menyampaikan bahwa sebagian penyintas kanker itu dapat menerima kondisinya. Namun lebih dari 50% itu merasa khawatir dan stres setelah mendapat informasi tentang prosedur dan yang begitu. Orang Indonesia itu cukup bisa menerima, religinya itu tinggi sehingga bisa mapankan dirinya untuk bisa menerima. Tetapi penerimaan ini tidak statis. Dengan kondisi yang bertubi-tubi datang, tentu saja bisa goyah. Sekali waktu marah, sekali waktu denial, sekali waktu depresi, ya, sekali waktu ingin tawar begini, masa iya sih begitu, ya. Jadi proses ini mau tidak mau memang harus didampingi seperti itu, ya. Nah, yang berikutnya, urutan dukungan yang dibutuhkan penyintas kanker. Nomor 1 ekonomi, dan pasti mengerti. Rohkan menjadi kantong kering, ya kan? Berikutnya adalah faktor sosial, dan yang berikutnya adalah faktor psikologis. Baik, faktor ekonomi memang cukup berat, sekalipun kita sekarang sudah ada JKN, BPJS, namun pergi ke rumah sakit, tunggu di rumah sakit, pasti perlu makan juga, ya, dan tidak hanya pasien sendiri, ditemani oleh keluarga satu, terkadang dua. Ini tentu saja memerlukan ongkos, dan ini sesuatu yang menjadi bagian yang dipikirkan oleh YKI. Sekalipun sekarang ini YKI tidak segencar dulu mendapat dana dari para donatur, ya. Nah, kita teruskan data yang ada. Dari aspek psikologi, apa sebenarnya yang diharapkan? Masuk di kelompok psikologi adalah nomor 1, diperlukan dukungan spiritual. Jadi tadi ada pertanyaan tentang aspek spiritual, betul. Dukungan spiritual, pendampingan dari aspek agama ataupun motivasi untuk spiritnya terjaga, itu menjadi bagian yang dibutuhkan. Dukungan konseling dari aspek psikologi, pendampingan oleh orang-orang terdekat, dan support group. Di sini sekarang ini ada support group dari CISC, dari Survivors YKI, dan ada perkumpulan banyak sekali dari para penyintas kanker yang sering berkumpul bersama-sama, berdialog, curhat-curhatan, ya, saling memberikan support. Rupanya ini pun menjadi ujung tombak yang akan memberikan kenyamanan bagi para penyintas kanker. YKI sekarang punya kelompok melukis bersama, didampingi oleh seorang relawan yang memang sudah pensiun dari pekerjaannya, tetapi hobinya melukis. Kalau saya mengikuti di WA group yang tadinya membuat garis aja tidak lempeng, membuat lingkaran aja peot, sekarang membuat wajah cucunya, menggambar wajah dirinya, menggambar wajah sesama survivor, itu udah mirip. Dan dialog di WA itu memperlihatkan keceriaan, memperlihatkan bahwa ada wadah yang dirasakan secara psikologis memberikan kenyamanan. Nah, ini bisa kita lakukan untuk hal macam-macam. Bisa dalam paduan suara, sama-sama latihan Tai Chi. Ini yang sedang kita garap di YKI Pusat. Mudah-mudahan akan tertular di YKI lain. Nah, kemudian dari aspek ekonomi, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan? Kita lihat, kemudahan mendapat pelayanan kesehatan termasuk memperoleh obat dan alat bantu mobilitas. Itu yang dipilih. Gimana cara mendapat obat yang memang harganya minim atau betul-betul
ini tersedia di IKN, ya. Kemudian kemudahan akses ke pelayanan kesehatan. Sekarang ini sebenarnya layanan kesehatan, institusi-institusi kesehatan mulai dilengkapi dengan pelayanan paliatif, sehingga layanan kesehatan sekarang ini dekat pada pasien-pasien yang membutuhkan, ya. Mendapat pelatihan dan pembekalan keterampilan untuk menciptakan usaha mandiri. Beberapa pasien-pasien atau survivors kami di YKI itu ada yang bikin kue, ada yang merajut, hasilnya dijual, ya. Jadi dapat menghasilkan sesuatu yang memang bisa menambah perekonomian walaupun sedikit. Ada aspek keuntungan finansial dan juga ada aspek menyamankan diri, ya. Nah, berikutnya adalah dukungan sosial seperti apa yang diinginkan. Pertama adalah informasi kegiatan survivors cancer. Perhatian pendampingan psikososial dari keluarga, teman, dan lingkungan, dan bantuan instrumental, ya. Jadi kalau perhatian pendampingan psikososial dari keluarga, teman, dan lingkungan, tentu ini juga pekerjaan YKI untuk memberikan informasi bagaimana caranya memberikan perhatian, memberikan pendampingan dari masyarakat ataupun dari keluarga untuk pasien kita, ya. Dan yang terakhir, support group sangat berperan penting dalam kehidupan penyintas kanker. Saya kalau tanya sama pasien-pasien waktu saya belum pensiun, masih kontak dengan pasien di RSCM, Ibu nunggu dari jam berapa? Oh, saya dari 4:30 sudah di sini, Dok. Antri zaman itu. Kok Ibu antri sendiri, nggak minta tolong sama anak? Nanti Ibu nyusul. Enggak, Dok. Justru saya berkumpul dengan teman-teman dalam tanda petik senasib. Itu merupakan bagian dari dukungan spirit saya. Luar biasa. Dan ini merupakan bagian yang dipelajari oleh kami tenaga kesehatan, bahwa aspek sosial, aspek spiritual, aspek psikologi dari pasien-pasien kita itu luar biasa. Bisa jadi kami waktu sekolah dulu tidak mempelajarinya secara dalam. Baik, kita memahami pasien kanker. Kita bicara tentang penyakit terminal lanjut atau penyakit yang sudah progresif. Ini adalah kondisi yang telah mencapai stadium lanjut, tidak responsif terhadap pengobatan kuratif, dan memiliki prognosis yang terbatas, menyebabkan harapan hidup lebih pendek dibandingkan dengan stadium sebelumnya. Perawatan paliatif memainkan peran yang penting dalam mendukung pasien dengan penyakit terminal lanjut atau progresif. Kita ulang apa yang disampaikan Dr. Maria dan Ibu Ros, berfokus pada peningkatan kualitas hidup. Sekalipun akhir hayatnya tinggal bilangan menit, bilangan jam, ataupun bilangan detik, sisa hidupnya harus tetap berkualitas. WHO pun sekarang menerapkan bahwa tim paliatif harus menilai juga kualitas wafat, tidak hanya kualitas hidupnya, kualitas wafat. Dan kita membicarakan bagaimana memanage yang ada, bagaimana memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual dari pasien kita. Manusia adalah makhluk biopsikososiokultural dan spiritual yang berespon secara holistik dan unik terhadap perubahan yang menekan atau pada keadaan krisis. Tentu ada reaksi dong. Ya, reaksinya itu bagi penderita penyakit kronis bisa merupakan kejadian yang menekan, dan ini kita sebut sebagai stresor. Semakin dipendam stresnya, semakin bertumpuk, semakin buruk
efek yang muncul. Oleh karena itu, berilah kesempatan pasien-pasien kita ini untuk curhat, untuk melepaskan rasa deritanya. Jadikanlah kita ini sebagai penampung apa yang dirasakan oleh pasien kita. Berilah respons positif, sehingga komunikasi kita merupakan komunikasi yang berdampak mengobati, berdampak terapeutik. Seperti itu ya. Nah, dampak diagnosis kanker, pasien akan merasa lemah, letih, sakit, merasa tubuh tidak enak, mungkin demam, shock, stres, takut, bisa jadi mengingkari, bingung, frustrasi, cemas, depresi, ya, ini dampak psikologisnya. Dampak sosial, menarik diri dari lingkungan, males ditanya-tanya urusan penyakit, males ditawar-tawarin obat yang nggak jelas, males ditawar-tawarin berbagai jenis tanaman, minuman yang kata begini katanya begitu, susah milihnya, kalau ditawarin susah nolaknya, ya kan? Takut ketemu orang. Dampak spiritualnya, mengapa terjadi padaku? Bisa kecewa, bisa marah. Tadi Dokter Maria sudah sampaikan ya. Akan luntur sudah sayangnya padaku. Mengapa Tuhan tidak adil? Apa saya punya dosa? Banyak sekali pertanyaan seperti ini. Biarkanlah pasien kita menyampaikan hal ini kepada kita, dan para tenaga kesehatan, terutama tim paliatif, harusnya bisa menjawab. Jawaban positif yang tentu saja akan menenangkan. Nah, yang berikutnya adalah kebutuhan manusia. Kita tahu bahwa kebutuhan dari aspek psikis, fisik, spiritual, sosial, diterima di lingkungan, ada dukungan sosial. Ini adalah kebutuhan kita secara umum yang kita ketahui. Bagaimana dengan penderita kanker? Sama. Tetap aspek fisik, psikologis, spiritual, sosial, itu juga perlu mendapat dukungan. Nah, inilah titik berpijak kita untuk bisa mendapatkan suasana nyaman bagi pasien kita. Mari kita bicara tentang konsep kebutuhan rasa nyaman. Ya, itu keadaan yang membuat seseorang merasa nyaman, terlindung dari ancaman, artinya amannya, entah itu ancaman fisik atau psikologis, bebas dari rasa sakit, terutama nyeri. Tadi Dokter Maria juga sudah menyampaikan apa saja sebenarnya yang ditangani tim paliatif simptomatis gejala penyakit yang ada, mulai dari sak, nyeri, ya, luka, diare, mual, muntah, dan banyak lagi. Nah, ini sebenarnya dari rumah sakit, kalau pasien ini berada di rumah sakit, semuanya sudah ditata, semuanya sudah diatur, semuanya sudah diadakan. Oleh karena dari BPJS, obat untuk mengatasi simptoms atau gejala ini sudah tersedia dan dilanjutkan dengan rawat rumah. Kebutuhan obat-obat ini tetap disertakan, ya. Rasa nyaman adalah suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Apa itu? Nomor satu adalah tentram, ketentraman. Suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari-hari. Tampilannya segar, tampilannya senyum, tampilannya rapi, karena tentram. Ya, kalau lagi kusut, siaran aja males, makan aja males, ya, mandi mungkin juga males, ya. Jadi tampilan kita bisa lihat, oh segar, oh ya, kelegaan, hatinya tuh lega karena kebutuhan telah terpenuhi. Saya butuh obat, ada. Saya butuh makan, butuh minum, ada. Saya butuh rumah, ada. Sekalipun mungkin tidak seluruh keluarga berada di rumah, tetapi dia berada di rumah didampingi oleh orang yang memang bertanggung jawab untuk mendampinginya. Ya, transenden artinya keadaan tentang sesuatu yang melebihi harapan.
Itu harapan saya bisa menyediakan makanan tiap bulan. Ternyata lebih, karena tetangga selalu ngirim, gantian. Senin dikirim sama yang tetangga sebelah, Selasa dikirim sama tetangga depan, dan seterusnya. Karena begitu eratnya kekeluargaan di dalam lingkungan. Kami kemarin melakukan kunjungan rumah seorang pasien di Cempaka Putih. Kunjungan rumah. Kebetulan saya mendampingi peserta pelatihan paliatif dari Papua. Nah, memang rumah hanya yang kaku dan yang sakit adalah yang putri. Yang kakunya juga udah sepuh, tapi masih mampu. Dan yang sangat menyenangkan si Eyang Putri ini adalah bila hari libur, anak, mantu, cucu, ponakan kumpul. Tidak hanya itu, tetangga pun ikut datang, bawa segala macam yang membuat suasana ceria. Dan yang paling unik, si Oma ini, Eyang ini, senengannya adalah dengerin lagu dangdut. Oleh karena itu dia tinggal pasang lagu dangdut, hatinya sudah happy. Walaupun anaknya menyampaikan, Mama kadang-kadang nangis, nangis, nangis oleh karena kondisinya. Tapi menunggu hari Sabtu atau Minggu di mana suasana ceria. Jadi keadaan tentang suatu yang melebihi harapan dan harapan itu terwujud, itu merupakan sesuatu yang membuat pasien kita nyaman. Nah, apa penyebab gangguan rasa nyaman? Pertama, gejala penyakit, tentu. Ini urusan dokter. Tetapi kelanjutannya dijelaskan oleh perawat, dibantu oleh fisioterapis dan sebagainya, oleh ahli gizi, ya, ahli farmasi, sehingga sekalipun di rumah, segalanya yang terkait dengan pengontrolan gejala penyakit, pengendalian gejala penyakit itu teratasi. Yang berikutnya adalah situasi dan kondisi lingkungan yang kurang terkendali, ya. Mungkin di rumahnya, suasana di dalam keluarga, ya, kurang terakomodasi, ini pun bisa membuat kondisi tidak nyaman. Yang berikutnya adalah sumber daya kurang terpenuhi, baik itu dari aspek finansial, sosial, dan pengetahuan. Ya, tentu saja ada keterbatasan untuk melakukan assessment pada aspek-aspek sosial, psikologis, ya, spiritual dari pasien kita. Apalagi kalau kaitannya sama finansial, ya, tentu sama-sama berat untuk mengatasinya. Tapi yang mana yang bisa kita selesaikan? Yang mana solusi yang kita bisa berikan dengan potensi yang ada pada kita sebagai masyarakat dan juga sebagai anggota keluarga menjadi bagian yang harus kita gali, ya. Nah, ada cara menilai tingkat kenyamanan. Yang gambar di atas ini adalah angka 0 sampai dengan angka 10. Angka 0 diperlihatkan wajahnya itu sedih, menangis. Sementara angka 10 itu adalah senyum, ketawa, gembira. Ya, jadi kita bisa tanya kepada pasien, kalau kita bicara kondisi nyaman dari angka 0 sampai angka 10, 0 itu sama sekali nggak nyaman, 10 itu nyaman, Ibu happy seperti yang Ibu inginkan, sekarang ada di angka berapa? Mungkin dia akan bilang 4 kali ya dok ya, misalnya. Masih jauh ya untuk 10 ya. Apa yang Ibu rasakan? Udah nggak enak, nggak bisa makan, sakitnya, dan ini dan itu. Oke, kita catat. Kalau urusannya sakit, masih ada obat apa yang ada. Kalau ternyata obat ini sudah diminum tapi juga belum oke, kita tanya dokter puskesmas atau kita tanya dokter atau perawat yang biasa bisa menerima konsultasi lewat telepon, ya. Nah, jadi cara menilai tingkat kenyamanan ini 0 sampai 10 bisa menjadi target capaian. Kalau sekarang ini 4 dengan
rasa tidak nyaman yang bisa kita catat. Kemudian satu persatu kita coba atasi. Kita ajak ngobrol karena kebetulan pasiennya merasa saya nggak ditengok ini udah berapa hari. Nggak apa-apa Bu, saya yang nengok. Ayo kita bisa ngobrol misalnya. Saat kita mau pulang, Bu, sekarang kalau tadi 4, sekarang udah berapa? Udah 6 tuh, udah enak bisa ngobrol. Tapi boleh ngobrol lagi nggak lewat handphone misalnya? Boleh. Iya, iya. 6, naik 2 angka. Cara yang tidak terlampau sulit untuk kita bisa terapkan pada pasien kita. Dan sebenarnya metode ini, visual analog scale untuk comfort, untuk nyaman, mengacu pada poin yang bawahnya. Yang di bawah ini adalah menilai nyeri. Ini yang biasa kita pakai karena nyeri 1 sampai 100, 0 sampai 100 atau 0 sampai 10, kita mana yang mau kita pakai, monggo. Bisa menggambarkan bahwa nyeri yang tadinya amat sangat, nyerinya itu berapa? Aduh, kalau ada angka, misalnya kita sebut paling tinggi 10, kalau ada angka 20, rasanya nyerinya 20, aku udah nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti amat sangat. Di dunia kedokteran, penilaian nyeri yang seperti ini itu berlaku untuk menentukan jenis obat apa yang akan kita berikan kepada pasien. Karena kalau dia sudah bilang 10, itu nyeri amat sangat. Sifatnya emergency, harus ditolong. Gitu. Ya. Jadi kita pakai aja dulu yang atas tuh, yang gambarnya orang nangis atau merengut dan orang yang tersenyum. Akan lebih mudah ya. Baik. Memahami kondisi keluarga pasien. Dalam perawatan paliatif, keluarga itu akan mengalami kecemasan, ya kan? Pendampingan terhadap keluarga termasuk juga pendampingan pada masa duka. Nah, karena kita tahu pasien kita ini keluarganya juga ikut stres, padahal kita akan titip kepada keluarga, tolong dampingi ya, tolong ini ya, tolong itu ya. Nah, tugas kita sebagai tenaga kesehatan, tugas kita sebagai kader, tugas kita sebagai masyarakat yang peduli pada keluarga ini untuk juga mengecek keluarganya, gitu ya. Apakah sedang gundah gulana, ataukah sedang ceria, atau gimana? Ya, jadi artinya pada pasien paliatif yang kita dampingi tidak hanya pasien, tetapi juga keluarganya. Data ini sebenarnya cukup lama di tahun 2000-an di Darmais ya, waktu saya dulu berkaki 2, satu di Darmais dan kaki satunya lagi di RSCM. Apa dampak masalah kesehatan yang paling sering terjadi pada seorang pelaku rawat atau keluarga? Pelaku rawat biasanya berasal dari salah satu anggota keluarga. Yang pertama adalah gangguan energi dan gangguan tidur, sudah pasti. 87% dari responden itu mengalami gangguan energi dan gangguan tidur. Ini kita harus maklum, ya. Oleh karena itu sebaiknya yang merawat, caregiver atau pelaku rawat, jangan cuma satu. Apalagi kalau itu suami atau istrinya yang sama-sama sepuh misalnya, ya. Stres dan kekalutan 70% cukup tinggi, ya. Nyeri pinggang, nyeri leher karena kurang tidur, angkat ke kiri, angkat ke kanan, dorong ini, dorong itu, ya. Depresi 52%. Sakit kepala 41%, kehilangan berat badan 38%. Penderitaan pasien juga penderitaan keluarga. Bisa dimaklumi kalau gambaran keluarga pun seperti ini. Inilah yang harus juga kita awasi sehingga pemberian bantuan kepada keluarga atau caregiver ini juga menjadi bagian yang harus kita penuhi.
Jadi edukasi untuk keluarga pasien. Keluarga itu sangat perlu mengetahui dan memahami tentang tata laksana gejala yang terjadi. Tadi di survei memperlihatkan bahwa pengetahuan keluarga dan pasien memang minim, ya kan? Oleh karena itu kita harus sampaikan bertahap dengan cara yang sederhana, ya. Membuka wawasan keluarga tentang potensi sumber daya yang ada di dalam keluarga untuk ditingkatkan kemampuannya dalam membantu orang yang mereka cintai. Ya, bagaimana cara miring kiri, miring kanan, mendudukkan dengan energi dari caregiver yang minim. Ya, posisi kita gimana, ya, bagaimana cara menyuapi agar supaya makanannya masuk tanpa tersedak, ya, bagaimana cara memandikan, mencuci rambut, sikat gigi, membersihkan wajah, membersihkan alat kelamin dengan cara yang nyaman. Ya, ini semuanya metode-metodenya Yayasan Kanker Indonesia bersama Pusat dan YKI DKI punya modul bagaimana merawat pasien paliatif di rumah oleh pelaku rawat, ya. Dan kita sudah laksanakan, kader pun sudah diajarkan, gitu ya Bu Ros, ya. Dan juga manakala pasien kita sudah masuk ke proses akhir kehidupan, tidak bisa tidak pendekatan psikologis dan religi dan spiritual itu menjadi luar biasa pentingnya. Pasien harus pasrah menerima, keluarga pun demikian menerima. Setiap pasien dan keluarga berhak memperoleh perawatan dan perhatian individual yang terbaik. Nah, ini peran keluarga dan masyarakat. Apa? Diperlukan motivasi dan pembangkit semangat dari keluarga dan masyarakat untuk pasien yang dalam kondisi lemah. Ya, gimana nyemangatinya? Ya, kita paham dulu yang bikin dia nggak nyaman tuh apa. Nah, kalau itu aspek medis, obatnya gimana? Kalau itu aspek psikis apa, emosi apa yang membuat dia nggak nyaman atau marah, ya kita nggak selesaikan. Atau hilang spiritnya. Mengapa kok hilang spiritnya? Kalau kita bicara spiritual, termasuk spirit, termasuk motivasinya. Ya, seperti itu. Pasangan atau suami istri, anak, orang tua, kerabat, sahabat berperan penting dalam proses pendampingan pasien. Seperti pasien yang saya contohkan tadi, nunggu hari libur karena cerianya cucu menenangkan dan menenangkan, ya. Diperlukan proses memilih dan memilah pengobatan yang berdasar bukti. Jadi pakailah obat yang sudah ditentukan oleh dokter, baik nasihat dan saran, ya, dari banyak pihak, termasuk adanya iklan terkait dengan pengobatan non medis yang sebenarnya kebenarannya itu belum tentu terjamin. Nah, dari semua yang saya sampaikan, ternyata kata kuncinya adalah kemampuan kita, anggota keluarga dan masyarakat untuk berkomunikasi dengan pasien. Baik itu komunikasi verbal ataupun non-verbal dengan senyum kita, dengan ketawa kita, dengan humor kita yang sedikit. Nggak usah kebanyakan humornya, ketawanya sampai terkekeh-kekeh. Nggak perlu, ya. Dengan membuat suasana di rumah itu ceria. Ini adalah bagian dari komunikasi yang akan memberikan efek terapi. Kita mengerti bahwa memotivasi pasien dan keluarga itu harus ada empati. Kita harus menjadi pendengar yang baik. Kita harus mengerti kondisi pasien dan keluarga, dan kita berikan cara berkomunikasi sehingga mereka pun mengerti kondisi mereka yang sebenarnya. Akhirnya, keluarga dan pasien menerima kondisinya dan bisa mengambil keputusan yang rasional sesuai dengan kondisi saat itu.
Tidak ada tempatnya kita untuk menghakimi, menyalahkan pasien dan keluarga. Nggak ada. Nggak boleh malahan. Ya. Dan berikan kesempatan pasien dan keluarga untuk mengekspresikan emosinya. Jadi catatan, kalau kita tidak punya waktu, jangan kunjungi. Kalau kita kunjungi, harus punya waktu. Kalau perlu waktunya disampaikan, Bu, saya bisa sejam loh di sini. Ibu bisa, saya nggak bisa bantuin apa nih sejam. Seperti itu. Atau, Bu, maaf nih, habis ini saya ada rapat RT. Eh, jadi cuma 15 menit. Tapi yang penting Ibu udah minum obat belum? Ini bubur yang dikirim sama rumah depan udah dimakan belum? Oh, saya suapin 15 menit cukup kok. Misalnya seperti itu. Ya, oke, kita masuk yang berikutnya. Jadi, berempati, tempatkan diri kita pada posisi penderita, pikiran dan perasaan kita, sehingga kita bisa melihat dari sudut pandangnya, persepsi pasien. Saya dengan mahasiswa saya, PPDS ya, di FKUI itu selalu dari sejak awal saya sampaikan bahwa persepsi pasien itu utama. Jangan hanya persepsi dokter, persepsi terapis, persepsi perawat, persepsi pasien. Karena kita harus berkolaborasi dengan pasien dan keluarga. Ya, jadi kita harus tahu inilah empati. Bersabarlah. Berikan dan sediakan waktu yang banyak. Jangan menyela, tunjukkan bahwa kita sabar menanti, kita tenang. Hal ini akan menunjukkan bahwa kita menghargai dan menghormati pendapatnya. Hindari cara bicara yang tidak fokus. Ya, ini menunjukkan bahwa kita tidak tenang. Ya, kita gelisah juga. Nah, jadi fokus. Kita lagi ngomongin apa? Tuntaskan. Nggak perlu panjang lebar, to the point, tetapi pasien mengerti apa solusinya. Bersikap tenang dan bicara bila diperlukan. Kita nggak perlu kasih khotbah, ya. Kalau saya ini ya sekarang mesti ngomong banyak, oleh karena memang saya diberi tugas sama Bu Ros nih untuk ngomong banyak. Tetapi kalau kita bersama pasien, nggak perlu pidato. Ya, apa yang diperlukan, itu yang kita jawab. Hargai nilai-nilai, pemikiran, dan pilihan pasien atau keluarga, sekalipun bertentangan dengan yang kita anut. Perlahan-lahan kita beri penjelasan sampai pasien dan keluarga itu mulai mendekat pada pemahaman yang sebenarnya. Ya, atasi kebingungan dan kecemasan Anda. Ya, jadi artinya kita kadang-kadang, aduh, ini aku mesti ngapain dong kok kondisinya seperti ini ya. Jangan perlihatkan kepanikan. Kita masih punya telepon untuk tanya konsultan. Kita punya telepon untuk nelpon rumah sakit terdekat atau klinik terdekat ya. Oleh karena itu hal itu harus disiapkan karena pasien pun kita berikan nomor-nomor telepon yang memang bisa untuk dikontak. Oke. Nah, komunikasi jangan menghancurkan semua harapan, hindari berdebat atau mengkritik terutama terhadap penolakannya. Ya, ini sesuatu yang tidak mudah. Kita udah bergelora pengen salah tuh, nggak begitu tuh caranya. Tetapi apa boleh buat, harus kita tunda, kita tahan satu persatu kita jelaskan ya. Tanyakan dengan pertanyaan yang sederhana, bukan pertanyaan yang berbelit-belit. Apalagi kalau tenaga kesehatan menggunakan kata-kata medis ya, nyeremin banget itu ya, atau menggunakan bahasa Inggris misalnya. Aduh, itu susah diterima. Kecuali kalau pasien itu orang asing gitu ya, atau memang komunikasinya biasa berbahasa sesuai dengan bahasanya ya. Nah, hindari kata-kata seharusnya begini, yang begitu tuh salah, ya. Jangan begini, jangan begitu. Enggak gitu caranya. Ya, dan kita harus bisa menggunakan pilihan kata yang netral tetapi mengarah kepada yang benar, ya. Nah, dan kita dampingi pasien sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau pasien itu kita datang, Dok, boleh nggak kalau saya kepingin sendiri? Ah, boleh, boleh. Maaf ya dok ya, saya lagi kepingin sendiri, lagi ingin mencerna apa yang terjadi pada saya.
Oke, silakan Bu. Kalau ada masalah yang ingin ditanyakan, jangan lupa kontak saya ya. Eh, Mudah-mudahan dengan Ibu sendiri kondisinya akan lebih baik. Ini harus kita bisa sampaikan kepada pasien kita. Ini adalah slide saya yang terakhir. Jadi bagaimana cara efektif memberikan rasa nyaman bagi seseorang? Nomor 1, hilangkan gejala penyakit dengan melanjutkan pengobatan. Jadi artinya kita selalu siap. Obatnya apa saja, alat yang dibutuhkan untuk duduk, untuk berdiri, apakah perlu kursi roda, perlu tongkat, perlu walker, perlu penyangga tulang punggung, atau perlu apa, itu selalu siap. Nomor telepon yang harus dikontak selalu siap. Sehingga poin yang awal, poin yang pertama ini kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Poin yang kedua, tanyakan apa yang bisa kita bantu. Seperti contohnya, kalau pasien itu sedang merasa tidak perlu dibantu, ingin sendiri, ya kita harus beri kesempatan. Tentu kita titipkan pada keluarga yang ada bahwa tolong ditengok-tengok ya ke kamar, lagi kepengen sendiri. Ya, tempatkan pasien pada ruang yang aman dan nyaman. Ya, kalau pasien gelisah ya, tempatkan di tepi tempat, di ubin tempat tidurnya itu kasur yang empuk misalnya, atau karpet, sehingga kalau gelundung jatuh cukup aman. Misalnya, beri bel atau lonceng di sebelah tempat tidurnya, sehingga kalau ada perlu bantuan bisa dibantu. Bila pasien mampu aktif, ajak pasien beraktivitas. Misalnya berjalan bersama, atau senangnya melukis. Ayo yuk, melukis yuk. Gambar sama-sama, gambar yang lucu-lucu, yang kocak-kocak gitu ya. Benda yang ada di sekitarnya ya. Atau, oh pengen nyanyi. Oke, kalau kita bisa main gitar dan ada gitar di situ, yuk kita siapkan. Atau misalnya kita pasang lagu dangdut, ayo kita goyang-goyang aja. Apapun, bila pasien mampu aktif dan itu menyenangkan, kita bisa tempuh. Ciptakan dan pilih cara mencapai kenyamanan yang sederhana. Gak usah yang muluk-muluk, harus cari lagi ke mall dulu lah, harus ini, harus itu. Yang simple yang ada di lingkungannya. Penuh kesabaran dan pemahaman. Memang kita harus punya persediaan sabar. Beri dorongan, semangat, dan motivasi menuju kenyamanan. Jadi kita pakai saja tadi cara mengukur tingkat kenyamanan, ya. Dan lakukan dialog timbal balik selama kita mendampingi pasien. Kita observasi dan pastikan bahwa kondisi kenyamanan pasien itu termonitor dan trennya menuju baik. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan hari ini, dan kita harapkan pasien kita akan menyampaikan, I love the comfort you give when I'm having a bad day. Terima kasih banyak, Anda sudah membuat saya nyaman. Ya, terima kasih sekali lagi atas semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ros, monggo. Ya, baik. Terima kasih banyak, Dok. Ini penjelasan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi ikut nyaman dalam hal nanti melakukan pelayanan kita. Ya, baik, Dok. Ini dari chat yang masuk ada satu, Ibu. Ini Lati dari Jember. Dari Jember. Pertanyaannya, bagaimana sebaiknya yang harus keluarga lakukan saat dokter masih menyarankan untuk dilakukan tindakan medis, tetapi si pasien sebetulnya sudah capek dan sudah pasrah dengan kondisinya? Apakah terus di-push semangat juangnya, atau lebih di-push lagi spiritualnya? Jadi semangatnya atau spiritualnya sebetulnya sih dua-duanya ada di dalam ya. Silakan Dok. Ya, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan tajam sekali ya. Tadi juga pertanyaan itu Dokter Maria juga tajam-tajam sekali.
hal itu sering sekali memang terjadi ya. Jadi pasiennya seolah-olah sudah menyerah ya. Nah, sekarang begini, satu-satunya hal yang harus kita tempuh adalah mengambil kepastian. Jadi kita harus bicara dengan dokter apa adanya ya. Apakah rencana tindak lanjut itu rasional atau enggak? Seperti itu. Kita harus benar-benar terbuka ya. Itu harus kita bicarakan. Goalnya apa? Dikasih obat ini goalnya apa? Apakah cocok dengan keluhan yang sekarang masih ada pada pasien ya? Kalau kita sudah sepakati, keluarga dan dokter sudah sepakati, maka kita punya tekad gitu loh. Baik, Eh, apa bocor tuh? Ya, Ibu Siti Mariam, oke, terima kasih ya. Jadi kita punya titik yang ingin kita capai, ya. Jadi dokter menyampaikan, keluarga, oh baik. Jadi semua pengobatan ini bukan pengobatan yang sifatnya menghilangkan kankernya, tapi mengurangi nyerinya, tetapi mengurangi mual muntahnya, ya, dan sebagainya. Nah, kalau memang seperti itu, maka kita bertugas untuk menyampaikan kepada pasien. Menyampaikannya begitu aja? Ya enggak. Pasiennya harus diakses dulu. Seorang perawat paliatif, seorang dokter paliatif harus membongkar, menelaah mengapa pasien menyerah. Artinya ini ada masalah spiritnya, spiritualnya. Kenapa? Kita harus ajak bicara dan seterusnya. Sampai kita temukan masalahnya besar, kita pilah-pilah menjadi masalah yang lebih kecil, satu persatu diselesaikan, sampai akhirnya dia jadi semangat. Kemungkinan memang dia nggak mengerti sebenarnya apa yang sedang terjadi. Begitu mengerti, maka bisa menerima, bisa mengambil keputusan, baik, saya akan mengikuti program yang diberikan oleh dokter karena saya tahu goalnya ini. Ya, jadi tidak berhenti di situ, berproses. Gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan jawabannya, Bu Ros. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan Ibu bisa dari Jember, Bu Lati, sudah penjelasan dari Dr. Nuhoni kiranya bisa membantu ya kondisi yang ada, yang sedang dihadapi. Nah, ini satu lagi, Dok, pertanyaan dari ini kader kita ini, Jakarta. Curhat katanya nih judulnya. Bagaimana menghadapi pasien dan keluarga yang memang betul-betul membutuhkan biaya untuk obat dan kesehari-harian yang meminta bantuan kepada kader ataupun masyarakat dengan cara meminjam uang, tetapi kader sendiri nggak punya uang, tetapi punya hati dan pemikiran tenaga untuk mendampingi. Bagaimana kita menolak seperti ini? Nah, ini kayaknya ilmunya lain lagi nih. Iya. Ya. Iya. Ini memang sulit ya. Jadi sekarang ini juga menjadi bagian yang difikirkan oleh YKI DKI ya. Tapi tentu saja seperti saya sampaikan tadi, YKI DKI, YKI pusat juga sama-sama tidak atau apa ya, sekarang ini susah sekali cari donasi ya, donatur ya, Bu Ros ya. Ya, Ya, betul. tetapi kami memang mungkin dari YKI DKI juga bisa kita berpikir bersama ya, kita mencari pendamping
atau pengampu sukarela untuk tiap pasien yang tiap pasien yang kebetulan kita harus dampingi sebagai rawat rumah gitu. Jadi misalnya ya, di sini ada Dokter Clara juga, mungkin ada Dokter Rebecca yang sering melakukan kunjungan rumah ya. Jadi ada pasien-pasien yang memang seperti ini, memang nggak ada dana sama sekali. Layanan home care dari YKI memang tidak ditarik bayaran gitu ya. Tetapi ada hal-hal di mana makan aja belum tentu bisa gitu loh. Nah, untuk hal ini memang kami jadi mencari pengampu, ya, pengampu. Kita sampaikan pasien ini adalah begini, kebutuhan sehari-harinya adalah seperti ini, kebutuhan dari aspek tata kelola medisnya di cover oleh klinik YKI. Jadi, apakah ada ibu atau bapak yang mau mengampu pasien ini? Sebulan mungkin 200.000, 300.000, atau 400.000, khusus untuk poin yang sangat mendasar, beras misalnya, ya seperti itu. Ini yang sedang kami, alhamdulillah, bahwa dengan door to door cara yang seperti ini nampaknya lebih sampai, karena orang yang akan menyampaikan dananya tahu bahwa ini tepat sasaran gitu, nggak nyeleot kemana-mana gitu loh. Ya, ada juga yang boleh nggak kalau apa namanya, kita bukan atas nama satu nama, tapi atas nama beberapa nama, karena nggak cukup kita kalau kasih 300.000 sebulan, kita mau patungan aja, oh boleh banget, seperti itu. Jadi ini adalah segala macam cara yang kita bisa pikirkan untuk bagaimana membantu, ya. Mungkin ini pekerjaan tambahan, Bu Ros. Kalau tadi kader yang menanyakan, jadi itu pekerjaan tambahan karena kita harus pikirkan hal ini. Artinya kita pikirkan, kita berusaha. Mudah-mudahan pemikiran yang positif, pemikiran yang tulus, pemikiran dengan hati yang mulia, itu Allah akan kasih jalan gitu. Ya, saya yakin sekali. Mungkin tidak jawaban to the point ya, siapa yang tadi bertanya, tetapi ya itulah, kita harus usaha gitu. Ada orang yang nggak ngerti nih duitnya kebanyakan mau dikemanain gitu, atau nggak ngeh bahwa sedekah yang seperti itu ada loh gitu ya. Jadi kita pun harus membuka wawasan masyarakat bahwa segala macam bisa kita apa namanya, selalu ada pintu terbuka untuk memberikan kelebihan yang ada pada kita yang dibutuhkan oleh orang lain. Itu Bu Ros yang bisa saya sampaikan. Baik, memang untuk kawan dari kader yang menanyakan ini memang situasional ya untuk menjawabnya, kondisinya seperti apa. Karena saya sendiri juga pernah mengalami ini dalam pendampingan, Dok, gitu. Jadi sekali, 2 kali mungkin kita masih bisa, semua situasinya harus bisa dilihat ya. Bisa dilihat. Jadi apa yang disampaikan Dr. Nuhoni tadi, barangkali juga kondisi yang dihadapi oleh si pasien boleh kita sampaikan kepada yang lain yang memungkinkan bisa membantu, begitu ya Dok ya. Dan Betul. Ya. hal-hal ini coba kita minta nanti kepedulian seseorang ataupun kelompok ataupun siapapun nanti yang bisa memberikan dukungan seperti ini, sehingga karena memang faktanya ada. Memang faktanya ada kondisi ini. Dok, satu lagi ini pertanyaan yang berulang-ulang terus. Bagaimana jika pasien sudah kembali ke rumah dan memilih untuk menggunakan obat-obat ataupun alat-alat yang lain yang tidak lagi dari dokter ataupun rumah sakit, disebabkan
kondisi yang dialami sudah terlalu sering dan melelahkan. Jadi yang sudah beralih ini, Dok, ini bagaimana meluruskan kembali? Ini kader lagi nih yang bertanya, Dok. Ya, terima kasih. Bagaimanapun kita harus menghargai keputusan pasien dan keputusan keluarga. Bagaimanapun itu harus kita hargai, dan kita harus sampaikan juga kalau boleh tahu mau pakai obat apa, mau pakai minuman apa, mau pakai herbal apa, ya, mau pakai minyak bobok apa, kalau boleh tahu. Nah, dengan demikian kita laporkan kepada dokter, ini loh yang mau dikasih, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita mendampingi pasien, nomor satu adalah harus ada kepercayaan dari pasien terhadap kita, terhadap kader, terhadap masyarakat, terhadap keluarga, terhadap dokter, terhadap perawatnya, siapapun yang akan dampingi, ya. Nah, jadi berdasarkan kepercayaan yang sudah terjalin inilah, maka kita bisa bicara terbuka, gitu loh, ya. Tetap kita harus menghargai keputusan itu. Apakah kita boleh mengingatkan? Boleh. Apakah kalau tidak bisa kita yang mengingatkan, dokter atau tenaga perawat yang bisa menyampaikan? Boleh. Perkara didengar atau enggak sama keluarga itu adalah keputusan keluarga. Dan kita sangat sering mendengar meninggalkan pengobatan medis, masuk ke pengobatan non-medis yang belum menjadi sesuatu yang dianjurkan, akhirnya kembali lagi dalam kondisi yang lebih parah. Bukan kita mendoakan, nyukur-nyukurin gitu, enggak. Tetapi kita boleh menyampaikan hal itu. Jadi paling tidak beri kesempatan saya untuk boleh nengok ya, walaupun sudah tidak menggunakan alat-alat atau pengobatan medis seperti itu. Tentu akan ditutup-tutupi ya, tetapi ya nggak apa-apa lah, kan kita udah berkawan. Ya, jadi kondisi itu seperti ada, selalu ada, dan kita sangat berharap upaya kita untuk meluruskan kembali ke jalan yang sudah kita yakini betul, itu menjadi harapan kita, gitu ya. Kadang-kadang ini sampai bentrok antara pasien dan keluarga, pasien mau ikutin medis, keluarga mau pakai cara lain, ya itu sering sekali. Mudah-mudahan terjawab ya. Bu Ros, ini ada pertanyaan nih Bu Ros, Ya. di chat. Ya. Ada dari Ohan. Terima kasih Dok atas penjelasannya. Apakah penyakit kanker bisa menular? Jawabannya tidak. Tolong jelaskan ke semuanya bahwa kanker tidak menular. Gitu ya. Ya, jadi aduh jangan deket-deket, ntar nular. Aduh itu ada lukanya. Aduh aku nggak mau ngebersihin, ntar nular. Enggak. Ya, boleh ya kita jadi apa namanya, kita semuanya di sini menjadi paham bahwa penyakit kanker bukan penyakit menular. Ini di Kementerian Kesehatan, di WHO, di Badan Dunia tentang Kesehatan menempatkan kanker pada kelompok penyakit tidak menular, non-communicable diseases, gitu ya. Oke, harus yakin ya. Ada satu lagi nih, saya baca di chat nih. Bu Laksmi, apa kabar? Ibu tanya nih, kalimat bagaimana yang tepat kita sampaikan pada pasien terminal agar mampu menerima dengan mengarahkan pasien untuk menerima apa adanya. Iya, Bu Laksmi, Bu Mimi, itulah sebabnya ya WHO menyatakan palliative approach itu harus dilakukan sejak diagnosis ditegakkan. Tadi di salah satu slide-nya Dr. Maria ada itu. Mengapa? Karena untuk bisa membuat seseorang menerima penyakitnya, menerima nanti kondisi di terminal,
fase-fase terminal, tetapi berhasil, insya Allah berhasil. Ada pasien saya 78 tahun, seorang bapak. Sering sekali dirawat di RSCM. Dan saat perawatan yang terakhir, beliau udah bilang gini, dok, sekarang ini kondisinya berat sekali ya. Wah, saya tidak bisa memastikan, Pak. Bapak ada pertanyaan? Ya dok, saya ingin kalau memang bisa diketahui saat saya mau meninggal, boleh nggak dok saya dibawa pulang ke rumah saat itu? Jadi saya dekat sama anak cucu semuanya. Oh sangat boleh, sangat boleh. Syaratnya satu, Bapak sampaikan itu kepada anak-anak, kami dampingi. Nah, jadi kita cari waktu untuk family meeting bersama si Bapak, bersama dokter penanggung jawab, dan saya ikut hadir di situ, dan keluarganya serta perawat. Dan semua keluarga memahami karena itu kehendak si ayah. Suatu saat kebetulan saya ronde siang, saya visitor, saya sedang di nurse station, kamar itu ngebel dan salah satu anaknya ke nurse station, dok, apakah ini saat-saat akhir Bapak ya dok? Jadi ingat Bapak kepengen pulang kalau ini. Ya saya lihat, saya telepon DPJP juga ikut hadir, kita saksikan pasien, iya ini adalah fase-fase akhir, tanda-tanda akhir kehidupan. Segera kita perawat siapkan ambulans, lalu kita minta PPDS ikut dampingi pulang ya. Semua disiapkan dengan baik. Dan akhirnya kira-kira itu kan jam 2 ya, kira-kira jam 4:30 pasien pulang. Sampai di rumah, sesudah maghrib pasien wafat. Luar biasa sekali. Keinginannya untuk wafat di rumah terpenuhi. Anak cucu semuanya mantu ikut mengelilingi, ikut mendampingi. Dan saat itu penanggung jawab PJP menyampaikan bahwa ayahnya sudah wafat sesuai dengan amanahnya. Ini sebenarnya masuk advanced care planning seperti yang disampaikan Dokter Maria tadi. Jadi Bu Mimi, Bu Laksmi memang makan waktu. Tetapi pasien itu dan keluarga dengan pendekatan kita, support fisik, support mental, support spiritual, support kultural, support sosial, aspek sosialnya, pasien dan keluarga akhirnya memahami bahwa kalau saatnya tiba, kita pun harus siap dan harus menerima. Gitu ya Bu Mimi, mudah-mudahan terjawab ya. Baik, rasanya waktu saya sudah habis, Bu Ya. Ros. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum terjawab. Saya juga Thank you. Thank you, welcome. Dokter. Ya, sama Bu Mimi. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan tadi ada yang chat juga, teman saya, Dokter Upi, terima kasih udah ikut hadir. Ya, mudah-mudahan bisa diteruskan kepada pasien-pasiennya ya dok. Ya, Bu Ros, pamit ya. Baik. Ya. Matur nuwun buat Terima semuanya. kasih Dr. Nuhoni Sami-sami. melanjutkan tugas dan mudah-mudahan untuk yang akan datang juga tetap memberikan waktu bagi kami. Insya Ya, sekali Allah. lagi atas nama GKI Provinsi DKI dan seluruh peserta menyampaikan terima kasih banyak. Tentunya apa yang disampaikan dokter sangat amat bermanfaat bagi kita semua karena ini keluarga yang harus lebih dekat. Survei-survei tadi yang sudah disampaikan kepada kita itu menunjukkan bahwa tidak lepas ternyatanya dari peran keluarga itu sendiri ya untuk mendukung ataupun memberikan support terhadap penyintas kanker ya.
Jadi terima kasih dok, dan mudah-mudahan nanti tanggal 7 barangkali kita masih join lagi dok. Oh, tanggal 7 Ya. saya nggak ada, Bu. Lagi keluar kota. Nah, nanti dalam kondisi lain kita atur-atur waktu lagi dok. Ya, Saya baik. akan Ya. hubungi dokter lagi. Siap-siap digangguin terus sama Bu Ros, kadang-kala kita nggak tahu diri ya. Untuk menghubungi Iya. dokter Nuhon nih. Baik, terima kasih. Terima kasih, Dokter Nuhon. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi Sampai wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan semangat Terima kasih, Dok. semuanya. Insya Allah Ya. semuanya. Amin, amin. Dokter. Terima kasih, dokter. Sama-sama, ya. Baik, Ibu Bapak, seluruh peserta webinar yang kami hormati, demikianlah acara kita dua topik yang sudah kita dengarkan dari para pakar-pakar yang sudah memberikan informasi dan pencerahan bagi kita semua, sehingga harapannya kita semua bisa melakukan yang lebih baik lagi dari yang sudah baik yang sudah kita lakukan selama ini. Kami mohon Ibu Bapak tidak lupa mengisi absennya, dan banyak saya baca tadi di chat itu jadi ada yang terloncat-loncat juga, mohon maaf tadi sempat ada yang tidak terbaca karena semuanya lebih banyak meminta untuk diberikan materi. Kami akan berikan materi-materi itu, silakan Ibu Bapak nanti sampaikan kepada kami kemana nanti kami sampaikan. Jadi jangan khawatir, materi tetap bisa kami bagikan, kami sampaikan kepada Ibu Bapak. Sekali lagi banyak terima kasih. Bisa lewat email, saya taruh di chat. Ya, silakan. Jadi Bisa ditaruh di chat ya. Ya. Oke. Jadi pada saat absen itu nanti kan apakah itu berupa pertanyaan, apakah itu nanti apa yang bisa kami berikan kepada Ibu Bapak akan kami lakukan. Silahkan ya Bapak Ibu ya, semuanya akan terbuka ya. Demikian ya Ibu Bapak, sekali lagi terima kasih banyak, dan insya Allah kita bisa bertemu lagi dengan acara yang lain lagi yang tujuannya untuk meningkatkan pemahaman kita, pengetahuan kita untuk melakukan yang terbaik, utamanya dalam pendampingan pasien-pasien kanker, karena YKI itu kan lebih mengkhususkan diri di pelayanan kanker. Kami juga tetap memberikan informasi ataupun pengetahuan yang seperti ini melalui webinar dalam hal pencegahan kanker ini juga. Sekali lagi banyak terima kasih, dan mohon maaf jika dalam pertemuan kita ini ada hal-hal yang kurang berkenan, dan mari kita saling mendoakan agar pelayanan kita menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih YKI DKI Jakarta sudah sharing. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Aduh, terima kasih Ibu. Kita ayo terus ya Bu ya, kita sama-sama ya Bu, terutama dengan YKI dari provinsi lain. Yuk kita sama-sama. Bila perlu kita coba deh kita lakukan kita sharing. Misalnya kita bisa diskusikan berbagai program yang bisa saling mendukung. Iya. Jadi, monggo, sangat Ibu. setuju Bu. Ayo kita buat Bu. Jadi YKI yang ada di provinsi lain, karena kan terutama kan kita lebih kepada mengajak masyarakat kanker. Ya, karena itu kan visi-misinya di situ ya, peduli kanker. Jadi rasanya ya jangan, kita banyak ada di mana-mana, jadi jangan sendiri gitu. Tidak hanya DKI juga, tidak hanya Medan. Ayo Ibu Bapak, yuk kita sama-sama. Nah, siapa yang mau komandanin? Ayo. Sebaiknya KI pusat ya Bu ya.
membuat rakor atau apa, jadi kita dikumpulkan dan memang isu pentingnya itu paliatif karena kami di Sumut juga banyak Oh ya, menemukan pasien-pasien yang kondisi terminal ill gini Bu. Karena memang masyarakat pada umumnya mendatangi pelayanan kesehatan pada saat sudah di fase-fase akhir. Jadi memang paliatif ini sangat-sangat urgent untuk saat ini. ya, baik. Nanti kita coba, karena kami ada di Jakarta, nanti kita coba bicara juga dengan Dr. Nuhoni, ataupun bahkan nanti bisa kita sampaikan melalui Prof. Aru gitu ya, bahwa dari webinar kita hari ini ternyata ada beberapa usul yang seperti ini. Ini sangat bagus, tetapi barangkali juga sambil menunggu YKI pusat, yuk kita guyup nih yang YKI dari wilayah-wilayah. Sangat mudah kan kita kalau misalnya kita bisa melalui online seperti ini kan. Kita online seperti ini, nanti kita coba dari online ini kita diskusi-diskusi apa yang perlu kita, apa yang kita butuhkan untuk bisa kita sampaikan di masyarakat. Ya insya Allah ya, kita minta tolong nanti kepada beberapa dokter yang ada di kita, ya, di lingkungan YKI DKI dan juga mungkin pusat ya, itu bisa memberikan informasi itu kepada kita gitu masing-masing.